Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, tepatnya hari ini, hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, saya diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil penelitian tugas akhir saya dengan judul Analisis Kondisi Keuangan dengan menggunakan metode Augmented Score pada PT ABN pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dinda Kartina Chan. Saya dari jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing pertama saya, yaitu Bapak Rusmiyanto, SE, SI, dan Ibu Rini Puspo Wijoyo, SE, SI, yang telah membantu dalam penelitian tugas akhir saya. Dan terima kasih juga kepada dosen penguji pertama, yaitu Ibu Mariani, SE, MM, MBus AKT, dan Ibu Destia Pentiana, SE, SI, yang telah mempersilahkan saya mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya. Baik, dalam presentasi ini saya akan membahas 5 topik. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua penelitian terdahulu, yang ketiga metode pelaksanaan, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran. Dalam pendahuluan saya akan membahas 4 hal. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang kedua yaitu tujuan dari penelitian, yang ketiga yaitu kerangka pemikiran, yang keempat adalah kontribusi. Baiklah, di pendahuluan pertama saya akan membahas latar belakang masalah. Masalah keuangan merupakan masalah yang sangat penting bagi perusahaan dalam memperkembangkan bisnisnya. Tujuan utama didirinya suatu perusahaan adalah memperoleh keuntungan atau laba. Keuntungan atau laba tersebut tergantung oleh kinerja dari suatu manajemen keuangan. Nah, perusahaan harus memiliki kinerja keuangan yang sehat dan efisien. Bagaimana sih kinerja keuangan yang sehat dan efisien itu? Yang pertama, ciri-cirinya yaitu perusahaan harus memiliki arus kas yang positif setiap tahunnya. Yang kedua yaitu tingkat rasio utangnya sangat rendah. Selanjutnya yaitu menurut Hartono tahun 2018 mendefinisikan laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan dan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Nah, terlebih lagi perusahaan yang sama telah tercatat dan diperdagangkan di bursa. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dapat juga memberikan analisis laporan keuangan. Salah satu metode untuk menganalisis laporan keuangan adalah analisis rasio. Analisis rasio adalah cara memperhitungkan dengan cara membandingkan data kuantitatif dalam neraca maupun laba rugi. Menurut Rudianto tahun 2013, analisis Augmented Score adalah salah satu analisis untuk mendeteksi suatu kebangkrutan. Seringkali perusahaan telah beroperasi dalam jangka waktu tertentu terpaksa membubarkan karena mengalami kebangkrutan. Untuk itu, perusahaan harus melakukan atau mengidentifikasi tanda-tanda awal kebangkrutan dengan cara analisis kondisi keuangan. Nah, tanda-tanda awal kebangkrutan perusahaan itu sangat baik, ya, terutama yaitu bagi pihak manajemen. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut diketahui, semakin baik untuk pihak manajemen dalam memperbaiki kondisi keuangan tersebut. Nah, PT ABN merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak. Perusahaan manufaktur tidak go public. Ruang lingkup perusahaan itu terdiri dari drum aspal, drum curah, dan gas LPG. Dilihat dari laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, perusahaan ini mengalami rugi selama 2 tahun, yaitu 2016 dan 2017. Dalam kondisi tersebut, perusahaan mendapatkan dukungan dari pihak yaitu pihak JTI atau selaku pemegang saham mayoritas sebesar 77,5 yang berkomitmen untuk mempertahankan agar perusahaan tersebut tetap beroperasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka saya akan tertarik untuk mengambil judul dengan judul analisis kondisi keuangan menggunakan Augmented Score pada PT ABN pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Baiklah, tujuan dari penelitian tugas akhir saya yaitu yang pertama yaitu
untuk menganalisis kinerja keuangan apabila diukur dengan metode Altman-Zekor. Yang kedua, untuk mengetahui apakah ada potensi kebangkrutan pada PT ABN apabila diukur dengan metode Altman-Zekor. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka pemikiran. Kondisi keuangan perusahaan merupakan gambaran keadaan dari perusahaan. Gambaran tersebut diperoleh melalui laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan sebagai pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan. Agar perusahaan tetap berkembang dan berjalan dengan baik, maka perusahaan harus melakukan analisis prediksi kebangkrutan. Analisis tersebut bertujuan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Terdapat beberapa analisis untuk memprediksi kebangkrutan. Salah satunya adalah metode analisis Altman-Zekor. Perusahaan PT ABN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Laporan keuangan PT ABN ini dianalisis dengan menggunakan Altman-Zekor untuk mengetahui apakah ada terjadinya potensi kebangkrutan. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan diketahui, semakin baik pihak manajemen untuk memperbaiki kondisi keuangan dengan segera. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kontribusi dari penelitian tugas akhir saya. Yang pertama yaitu bagi perusahaan, yaitu untuk memberikan agar perusahaan ini lebih maju lagi dan berkembang, dan untuk perusahaan agar mengantisipasi terjadinya risiko kebangkrutan. Yang kedua yaitu bagi penulis, yaitu memberikan wawasan dan memperdalam ilmu khususnya di bidang analisis laporan keuangan. Yang ketiga yaitu bagi pembaca, yaitu dapat memberikan wawasan dan juga sebagai acuan untuk penulis selanjutnya. Baiklah, selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Ada 3 penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama yaitu dari analisis Sapitra tahun 2013 dengan judul analisis metode Altman-Zekor sebagai alat mengevaluasi guna memprediksi kebangkrutan. Yang kedua yaitu analisis dari Rahmawan tahun 2015. Analisis potensi dengan judul analisis potensi kebangkrutan pada PT BNI dengan menggunakan metode Altman-Zekor. Yang ketiga yaitu dari analisis Sudimas tahun 2018 dengan judul memprediksi kebangkrutan pada PT JKL dengan menggunakan metode Altman-Zekor. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas yaitu metode pelaksanaan yang terdiri dari 5 pembahasan. Yang pertama yaitu tempat dan waktu, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga jenis dan sumber data, yang keempat yaitu metode pengumpulan, yang kelima metode analisis data. Baiklah, yang pertama yaitu tempat dan waktu. Dalam penyusunan tugas akhir ini dilaksanakan di Politeknik Negeri Lampung di Jalan Soekarno-Hatta nomor 10 Raja Basa, Bandar Lampung. Pengambilan data dari PT ABN yang berlokasi di Jakarta Timur yang merupakan klien dari kantor KAP JAS yang beralamat di Jalan Merdeka, Jakarta Selatan. Penyusunan tugas akhir ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober. Baiklah, selanjutnya itu alat dan bahan. Di sini saya menggunakan alat yaitu mikroskop Excel, dan bahan yang saya gunakan yaitu laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi PT ABN pada tahun 2015 sampai dengan 2019. Baiklah, selanjutnya itu jenis dan sumber data. Dalam penelitian tugas akhir saya, di sini saya menggunakan data sekunder. Apa sih data sekunder itu? Menurut Susanti tahun 2010, data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi yang telah dikelola oleh pihak KMB, yang biasanya dalam bentuk publikasi. Sumber-sumber dalam penelitian ini terdiri dari laporan keuangan perusahaan, buku-buku, dan jurnal-jurnal, dan informasi yang relevan yang sesuai dengan penelitian tugas akhir saya. Baik, selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Dalam penyusunan tugas akhir ini saya menggunakan metode pengumpulan yaitu metode dokumentasi. Menurut Susanti tahun 2010, metode dokumentasi adalah ditunjukkan langsung memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, atau laporan kegiatan. Baiklah, selanjutnya yaitu metode analisis data. Dalam penelitian tugas akhir ini saya menggunakan metode kuantitatif. Pengertian metode kuantitatif menurut Dermawan tahun 2013 adalah suatu proses menentukan
pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka untuk sebagai alat untuk menentukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Penelitian ini yaitu diawali dengan mengumpulkan data dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, langkah-langkah dalam penelitian tugas akhir ini, yang pertama kita harus menghitung rasio keuangan. Rasio keuangannya terdiri dari 5, yaitu menghitung X1 terlebih dahulu, yaitu X1-nya yaitu modal kerja dibagi dengan total aset. Yang kedua, itu X2-nya yaitu laba ditahan dibagi dengan total aset. Yang ketiga, kita menghitung rasio laba sebelum pajak dibagi dengan total aset. Yang keempat yaitu nilai buku ekuitas dibagi dengan nilai total hutang. Yang kelima yaitu X5-nya yaitu total penjualan dibagi dengan total aset. Nah, setelah kita menghitung 5 rasio tersebut, kita harus mengalihkan dengan rumus untuk perusahaan manufaktur yang tidak go public. Nah, setelah kita menghitung dengan rumus perusahaan untuk tidak go public, nah kemudian kita dapat mengetahui kriteria dan penilaian sesuai dengan perusahaan yang tidak go public. Nah, kriterianya yaitu apabila nilai Z-nya mendapatkan lebih dari 2,9 artinya perusahaan tidak bangkrut. Yang kedua, apabila nilai Z-nya kurang dari 1,23 atau kurang dari 2,9 artinya perusahaan ini dalam zona rawan. Yang ketiga yaitu nilai Z-nya kurang dari 1,23 artinya perusahaan ini dalam kondisi bangkrut. Baiklah, selanjutnya itu gambaran umum perusahaan. PT ABM ini berdiri pada tahun 1994 yang berlokasi di Jakarta Timur. Perusahaan ini bergerak di bidang manufaktur yang tidak go public. Ruang lingkup perusahaan ini terdiri dari drum aspal, drum curah, dan gas LPG. Dalam memenuhi kewajibannya, baik pada pihak internal maupun eksternal, perusahaan ini telah membuat atau menyusun laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya itu dilihat dari laporan laba rugi perusahaan bahwa perusahaan ini mengalami kerugian selama tahun 2016 dan tahun 2017. Nah, berdasarkan kerugiannya, perusahaan ini mendapatkan dukungan finansial dari PT JTI selaku pemegang saham mayoritas sebesar 77,5% yang berkomitmen untuk mempertahankan perusahaan ini agar tetap beroperasi. Baiklah, yaitu hasil dari rasio 1 atau modal kerja dibagi dengan total aset. Yang pertama kita harus menghitung modal kerjanya, yaitu dengan cara aset lancar dikurangi dengan hutang lancar. Nah, dapatlah di sini tahun 2015 sampai 2017 mendapatkan nilai yang negatif selama 3 tahun dikarenakan hutangnya lebih besar daripada aset yang dimiliki. Tetapi pada tahun 2018 dan 19 perusahaan ini mengalami kenaikan karena asetnya mengalami peningkatan atau asetnya telah mampu membayar hutang lancarnya. Baiklah, selanjutnya yaitu setelah kita mengetahui modal kerjanya, selanjutnya kita bagi dengan total asetnya. Dari hasil perhitungan bahwa tahun 2015 sampai dengan 2017 mendapatkan nilai X1-nya itu kurang dari 1. Yang artinya berarti setiap satu aset perusahaan tidak mampu menghasilkan modal kerja dari total aset yang tersedia, atau selama 3 tahun ini perusahaan mengalami likuiditas yang rendah, artinya perusahaan ini tidak mampu melunasi hutang jangka pendeknya dengan segera. Tetapi tahun 2018 dan 2019 perusahaan mengalami peningkatan, yaitu sebesar 0,3 dan sebesar 0,4, yang artinya perusahaan ini telah meningkatkan likuiditasnya, artinya perusahaan telah mampu membayar hutang jangka pendeknya dengan segera. Baiklah, selanjutnya yaitu kita memperhitungkan X2 atau laba ditahan dibagi total aset. Dari hasil perhitungan selama tahun 2015 sampai 2017 mendapatkan nilai yaitu kurang dari 1, yang artinya di sini perusahaan setiap satu aset perusahaan tidak mampu menghasilkan laba ditahan dari total aset yang sedia. Tetapi tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,3 dan 0,5, yang artinya setiap satu aset perusahaan telah mampu menghasilkan laba ditahan dari total aset yang tersedia. Nah, laba ditahan ini juga digunakan perusahaan sebagai dana cadangan.
sewaktu-waktu perusahaan mengalami kebangkrutan, misalnya dengan cara yaitu digunakan untuk melunasi hutang. Yang kedua yaitu perusahaan dapat memperkembangkan bisnisnya, atau juga digunakan sebagai modal. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil dari perhitungan X3, yaitu laba sebelum pajak dibagi dengan total aset, di mana selama 5 tahun perusahaan mendapatkan nilai X3 lebih dari 1. Artinya perusahaan mampu menghasilkan laba sebelum pajak dari total aset yang tersedia. Tetapi tahun 2015 perusahaan ini mendapatkan kurang dari 1. Artinya di sini perusahaan tidak mampu menghasilkan laba sebelum pajak dari total aset tersedia. Dikarenakan di sini berdasar laporan keuangan bahwa perusahaan ini mengeluarkan beban yang sangat besar dibandingkan pendapatan yang dihasilkan. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil perhitungan X4, atau dimana nilai buku ekuitas dibagi dengan total hutang, mendapatkan nilai yaitu kurang dari 1 selama tahun 2015 sampai dengan 2017, yang artinya di sini perusahaan atau ekuitas yang dimiliki perusahaan tidak mampu membayar hutang yang tersedia. Tetapi tahun 2018 dan tahun 2019 perusahaan mengalami peningkatan sebesar 0,4 dan 0,7, yang artinya selama 2 tahun ini perusahaan mengalami peningkatan yang mampu nilai ekuitas yang dimiliki perusahaan telah mampu membayar hutang yang tersedia. Baiklah, selanjutnya yaitu perhitungan X5, atau dimana penjualan dibagi dengan total aset, dimana selama 5 tahun perusahaan ini mendapatkan nilai lebih dari 1. Artinya di sini perusahaan mampu menghasilkan penjualan dari total aset yang tersedia. Baiklah, selanjutnya setelah kita mengetahui 5 rasio tersebut, kita kalikan dengan rumus manufaktur yang tidak go-public, mendapatkan nilai sebesar masing-masing setiap tahunnya. 2015 sebesar 3,70, yang 2015 sebesar 3,69, tahun 2017 sebesar 3,04, tahun 2018 sebesar 3,35, tahun 2019 sebesar 3,69. Berdasarkan perhitungan menggunakan analisis metode Altman Z-score, bahwa perusahaan ini selama 5 tahun berada di zona aman, walaupun X5-nya atau penjualan dibagi dengan total aset mengalami fluktuasi atau mengalami naik turun, tetapi tidak mempengaruhi nilai Z-nya. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai X5-nya ini sangat mempengaruhi kondisi keuangan dibandingkan dengan variabel lainnya. Yang kedua yaitu berdasarkan analisis menggunakan metode Altman Z-score, terdapat faktor-faktor yang akan mempengaruhi perusahaan akan bangkrut, yaitu di sini pertama overtrending, di mana perusahaan melakukan penjualan secara besar-besaran yang mengakibatkan piutang dan utangnya bertambah. Karena perusahaan melakukan penjualan secara kredit, yang berisiko terbesaran yaitu piutang macet. Yang kedua yaitu bertambahnya utang. Ya, jika perusahaan tidak mampu membayar hutang, maka aset yang dimiliki akan dijual maupun asetnya itu akan disita oleh pihak bank. Kesimpulan yang dapat ditarik dengan menggunakan metode Altman Z-score pertama yaitu dari tahun 2015 sampai tahun 2019 yaitu mendapatkan nilai Z-nya lebih dari 2,9. Yang pertama tahun 2015 sebesar 3,70, tahun 2016 sebesar 3,69, tahun 2017 sebesar 3,04, tahun 2018 sebesar 3,35, tahun 2019 sebesar 3,69. Yang artinya selama 5 tahun ini perusahaan berada di zona aman. Yang kedua, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan menggunakan metode Altman Z-score, terdapat faktor-faktor yang akan membuat perusahaan pada kebangkrutan, yaitu yaitu perusahaan mengalami overtrending, atau di mana melakukan penjualan secara besar-besaran yang mengakibatkan utang dan piutangnya bertambah. Nah, apabila manajemen atau pihak perusahaan tidak mampu menanganinya dengan segera, maka perusahaan ini akan mengalami kegagalan atau mengalami kebangkrutan. Berdasarkan kesimpulan, di sini saya menyarankan untuk pihak manajemen atau pihak perusahaan, karena perusahaan ini memiliki faktor-faktor yang akan membuat perusahaan ini mengalami kebangkrutan,
yaitu perusahaan melakukan atau terdapat overtrending, di mana perusahaan melakukan penjualan secara besar-besaran yang mengakibatkan piutang, di mana di sini perusahaan melakukan penjualan secara kredit, yaitu mengakibatkan piutang yang macet atau piutang tak tertagih. Nah, solusinya yaitu pertama, yaitu perusahaan harus melakukan memperketat sistem pengkreditan. Yang kedua yaitu perusahaan jika piutang telat bayar, maka perusahaan itu harus memberikan denda. Yang kedua yaitu utang yang bertambah. Akibat utang bertambah, jika perusahaan tidak bisa melunasinya, masa aset yang dimiliki perusahaan akan disita atau dijual. Solusinya agar aset itu tidak dijual atau disita, maka perusahaan meminta memperpanjang tenornya atau meminta pengurangan suku bunganya. Baiklah, berikutnya yaitu lampiran yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, perhitungan laba sebelum bunga dan pajak, perhitungan nilai buku ekuitas, dan perhitungan nilai buku hutang. Demikianlah presentasi dari tugas akhir saya. Saya Dinda Kartinaca, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri sidang tugas akhir saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.